Shalom semuanya, senang sekali kita bisa bergabung lagi di sesi Bible Night hari ini, di mana hari ini kita akan belajar mengenai kitab Bilangan. Nah, jadi kita bakal melihat sisi lainnya nih dari kitab Bilangan. Mungkin kita selama ini berpikir, oh ya Bilangan itu hanya mengenai angka-angka ya, tapi we believe kita akan dapat suatu hal berbeda nih hari ini. Jadi, please enjoy the session hari ini, dan langsung aja aku bisa arahkan Pastor Riza untuk bisa lead kita di sesi hari ini. Silakan Pastor Riza. Oke, ini malam yang cukup berbahaya ini karena di yang ikut sesi ini saya bisa lihat 2-3 orang lulusan sekolah Alkitab, sekolah teologi ya. Saya harus hati-hati hari ini. Tapi yang nonton di YouTube sebenarnya lebih berbahaya lagi karena ratusan orang gitu. Jadi, but it's okay. Saya sudah siapkan segala sesuatu berdasarkan materi yang saya pelajari. Langsung aja saya minta Pak Suhardi untuk bisa pimpin kita dalam doa untuk membuka. Thank you, Pak. Oke, thank you, Pastor. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat waktu yang Kau berikan kepada kami, Tuhan, kesempatan kepada kami, Tuhan. Kami mau rindu, Tuhan Yesus, untuk merenungkan firman-Mu, Tuhan, siang dan malam. Dan kami boleh, Tuhan, punya kesempatan malam ini, Tuhan, untuk merenungkan akan firman-Mu, Tuhan. Kau pakai Pastor Riza, Tuhan, untuk kiranya apa yang Kau inginkan taruh dalam hati beliau, Tuhan Yesus, untuk menyampaikan, Tuhan, agar banyak orang, Tuhan, lebih mengenal akan Bapa, hati Bapa kepada kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dan di sini selain daripada, thank you Pak Suhadi, dan selain daripada lulusan teologi ada 3 orang juga yang sedang sekolah Alkitab di Windows ini, di live audience saat ini. So, mari kita simak bersama pada hari ini. Saya ingin share tentang kitab Bilangan. Untuk melanjutkan, kita punya host, tolong enable screen share untuk kita melanjutkan Bible study kita, supaya kita coba lengkapi Bilangan dan Ulangan minggu depan, supaya kita lengkap di 5 kitab pertama di Alkitab. So I'm gonna share this, saya present, hide. Oke, sudah oke ya screen-nya, Michael? Oke, alright. Kita mulai dari paling awal. Oke, kitab Bilangan. Jadi sebetulnya nama kitab Bilangan itu sebetulnya terambil bukan dari bahasa Ibrani aslinya, tapi dari bahasa Septuagint atau versi Septuaginta atau versi Yunaninya. Ya, kita tahu bersama bahwa Alkitab pada sekitar tahun 300-200 sebelum Masehi itu diminta oleh pemerintah Yunani yang menjajah Israel waktu itu untuk menulis, untuk diterjemahkan ke bahasa Yunani, karena bahasa Yunani itu seperti bahasa Inggris, bahasa yang general waktu itu, bahasa yang bisa dimengerti banyak orang. Nah, jadi kata bilangan ini sebetulnya terambil dari sensus, karena awalnya bilangan 1 itu tentang sensus, tentang perhitungan, yang terambil dari kata Septuagint. Tapi sebetulnya buku aslinya in Hebrew namanya bukan bilangan, tapi Bemidbar. Nah, Bemidbar itu artinya adalah di padang gurun. Di padang gurun. Kenapa? Karena kebanyakan ini menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 38 tahun. Oke, kita tahunya 40 ya, tapi sebetulnya mungkin itu dipotong 2 tahun karena waktu itu ditulis itu 38 tahun totalnya, tepatnya. Nah, penulisnya tentunya Musa, sesuai dengan tradisi kita percaya menulis Musa, walaupun saya percaya Musa sendiri, dia juga mengkompilasi, karena waktu dia menulis ini, ada beberapa sumber yang dia gunakan juga untuk dia menulis kitab bilangan ini. Dia tidak purely 100% dia tulis dengan ke pengetahuan sendiri, tapi juga dia mengkompilasi dari beberapa source, dan juga pada tahun 533, 538 Masehi, sebelum Yunani masuk ke Israel, itu juga di-develop lagi, jadi ada yang dilengkapi lagi, ditambahin lagi oleh editor-editor pada zaman-zaman Persia waktu itu, terutama waktu bangsa Israel mulai pulang dari tanah pembuangan kembali ke Israel, karena ada satu kebutuhan yang cukup kuat waktu itu untuk kitab Musa dirampungkan lagi. Nah, walaupun saya percaya, saya pernah bilang minggu lalu bahwa walaupun dirampungkan, diedit atau dirapikan, tidak mengurangi otentiknya daripada kitab ini. Karena Tuhan bekerja melalui Musa dan juga melalui orang-orang lain di sekitar Musa yang melengkapi itu. Bahkan ada yang berkata juga sebetulnya Yosua juga terlibat sih di dalam penulisan bilangan, terutama ulangan. Karena ulangan itu
akhir pelayanan Musa, dan Yosua juga diduga bahwa dia terlibat juga. Jadi menurut saya sebetulnya masalah penulisan atau masalah siapa pengarangnya itu tidak terlalu penting buat saya, karena yang paling penting adalah Tuhan Yesus sendiri yang memberikan inspirasi untuk pengarang-pengarang itu menulis. Ada beberapa peneliti yang dengan kuat, dengan berkeras bahwa penulis penting. Ya, buat saya penulis penting, tapi bukan yang paling penting menurut saya. Struktur di sini saya jelaskan cuma 3 saja, dan saya kasih satu link di situ yang saudara bisa lihat. Karena kalau di 3 ini supaya simple ya, tapi karena ini sebetulnya kitabnya panjang, ceritanya banyak sekali. Jadi kalau sudah mau lihat, saya bisa kasih lihat saudara juga di sini. Mungkin ini kelihatan ya. Saya udah keluar dari kelihatan ya. Ya. Oke, jadi di sini lebih jelas lagi. Wah, ini sampai ada berapa nih? Ada 6 ya, ada 6 sectionnya ada 6 kalau mau lebih dahsyat lagi. Tapi ini karena untuk simple saja, saya langsung ke ini. Oke. Jadi strukturnya pertama di Sinai. Di Sinai itu mereka bersiap masuk tanah perjanjian. Lalu dari Sinai ke Kadesh. Ya. Nah, waktu di Sinai ke Kadesh, padahal 10 pasal, bayangkan 10 pasal udah disiapkan nih untuk masuk ke tanah perjanjian, udah dipersiapkan Tuhan begitu rupa. Dia berontak kan? Dia di pasal 13 sampai 20 itu pemberontakan. Sebenarnya 13 sampai 14 sih itu yang benar-benar sangat kritis, karena di situ mereka 12 pengintai kan, 10 pengintai bilang, wah jangan masuk ke tanah Kanaan karena badannya besar-besar orangnya. Mereka memberontak sama Tuhan. Nah, disitulah terjadi keputusan itu soal keliling 40 tahun itu yang ya at the end is 38 years waktu di ruang lingkupnya bilangan. Itu terjadi setelah mereka memberontak. Jadi lalu sesi ketiganya itu tentang mereka sudah mau conquest of the land of promise, tanah perjanjian. Jadi yang menarik adalah ini seperti dibuat sama Tuhan ngelewatin terus kan 40 tahun, bayangkan. Jadi dalam 40 tahun itu sebetulnya ada yang bilang sia-sia waktu terbuang. Tapi menurut saya dalam 40 tahun itu ada satu generasi yang bayangkan dari kecil umur 0 atau dari kecil umur 20-an, umur 10, mereka melihat terus, melewati terus tanah perjanjian, dan setiap kali lewat mereka imani terus, mereka strategi terus, mereka anticipate gitu. Jadi memang memakan waktu lama, tapi setiap mereka mengelilingi itu, mereka lihat, wah ini tanah di mana saya mau tempati. Maka itu Kaleb begitu dia masuk kan di kitab Yosua, dia bilang, saya mau ini, pegunungan ini. Padahal dia udah umur 85 tahun, karena dia 40 tahun dia keliling-keliling, dia strategi terus untuk bisa mengalahkan musuh. Jadi buat saya tetap tidak ada waktu yang terbuang, nanti kita bisa discuss lagi. Tapi buat saya ini adalah satu pelajaran berharga, nanti kita ada perenungan juga tentang bagaimana Tuhan deal with his people. Nah, ini saya kasih konteks dari Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Di Keluaran, Tuhan memberikan pengarahan untuk membangun bait Tuhan, tabernakel. Saya dari gereja Bethel Tabernacle, waktu kecil saya lahir baru di situ. Sangat emphasize kepada kekudusan Tuhan, dan masih ada setiap kali khotbah selalu belakangnya ada tabernakel logonya, dan ada ini karena tabernakel itu bicara soal presence of God, bicara soal kehadiran Tuhan. Lalu di imamat diberikan hukum dan peraturan, bagaimana sih cara menyembah Tuhan yang tepat. Lalu di Bilangan diceritakan penundaan pengenapan rencana Tuhan. Ya. Jadi menarik, ada pengarahan, ada hukum dan peraturan, tapi ada penundaan pengenapan rencana Tuhan dan persiapan untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi yang kita pelajari dari sini, bahkan daripada ayat-ayat ini atau struktur ini adalah bahwa it's true, Tuhan memberikan pengarahan, Tuhan memberikan peraturan. Tapi waktu kita menggenapi rencana Tuhan selalu ada 2 bagian. Yaitu bagian Tuhan, dia memberikan arahan, memberikan panduan. Kita tahu ada tiang api, tiang awan yang menuntun bangsa Israel. Tapi ada bagian Israel juga, Israel harus taat. Jadi kalau kita lihat dari Kejadian, sebetulnya Tuhan itu bergerak dengan sistem perjanjian. Jika kamu melakukan bagianmu, aku akan melakukan bagianku. Nah, ini hati-hati sekali dengan sistem perjanjian ini, karena gini, kalau kita terus terlalu berfokus kepada perjanjian-perjanjian,
dalam satu sisi benar sih kita lakukan bagian kita, tapi dalam sisi lain kalau kita fokus kepada perjanjian, ada lagi nih, kita bisa nagih Tuhan gitu. Ya, jadi bahaya juga kalau kita masuk ke perjanjian kita bilang, wah Tuhan saya sudah lakukan bagian saya, mana Tuhan berikan bagian saya. Nah itu jadi menuntut seperti itu yang Tuhan juga tidak suka sikap seperti itu. Kadang-kadang masih Israel juga merasa sudah taat dan minta kurang, ya kan, mana kurang, mereka minta burung puyuh, akhirnya mereka di burung puyuh makan, ada kekenyangan, mati juga, ya kan. Jadi hati-hati dengan kata perjanjian, karena lama-lama kita kalau terlalu dipaksakan itu bisa main sistem klaim. Ya, sistem klaim, Tuhan engkau yang berjanji, Tuhan saya mau mobil ini dalam nama Tuhan Yesus. Waduh, itu sudah, ya Tuhan saya udah beri yang terbaik buatmu, Tuhan saya udah perpuluhan, saya udah ini, waduh, itu kita jadi sistem klaim gitu udah nggak sehat gitu menurut saya. Jadi ada dua sisi di sini. Kita lihat, oke, kita lakukan bagian kita, tapi kita nggak bisa menuntut gitu. Jelas di sini Tuhan yang punya timing yang paling tepat untuk kapan mereka masuk ke tanah Kanaan. Secara tema teologis ini sangat menarik karena ini pertama kali loh. Saudara kalau baca di Kejadian, Keluaran, ya kan, Imamat, ini pertama kali bahwa Israel menjadi army, menjadi pasukan Israel. Dihitung kekuatan tentaranya. Bayangkan ini kan dari zaman Yakub gitu kan, dari zaman Yusuf nggak ada tentara Israel, tidak ada. Ini kan keluarga. Tapi mereka berkembang biak 400 tahun di Mesir, mereka keluar jadi bangsa yang besar. Bayangkan ini bangsa yang tidak punya pengalaman militer sama sekali. Tidak punya pengalaman militer sama sekali. Di Mesir mereka budak, mereka bukan ahli perang. So, dari sini saja udah kelihatan jelas kenapa mereka bisa menang lawan musuh-musuh menuju tanah perjanjian. Karena Tuhan beserta dengan mereka. Pertama, of course. Tapi yang kedua, karena Tuhan nge-train mereka. Tuhan melatih mereka menjadi tentaranya Tuhan. Nah, di sini kelihatan pertama kali tentang kerajaan Allah. Ya. Kerajaan Allah dinyatakan secara militer. Karena kelihatan expansion plan. Tadinya kan janji Tuhan hanya buat Abraham, buat keluarga. Lalu ini udah jadi bangsa. Bangsa masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu berarti itu bicara soal Tuhan memperluas kedaulatannya dengan menggerakkan bangsa Israel sebagai pasukannya. Itu udah berarti itu bicara militer kan. Dari situ, maka itu waktu mereka sudah masuk, mereka minta raja. Itu jelas. Kenapa? Karena mereka merasa bangsa yang besar, bangsa yang kuat, nggak puas hanya diperintah oleh nabi dan hakim nggak puas, mereka minta raja karena mereka sudah merasa sebagai kerajaan waktu masuk ke tanah perjanjian. Yang tema teologis kedua adalah ini pertama kalinya, of course kita di Kejadian lihat soal air bah, lihat soal murka Tuhan juga, tapi ini benar-benar murka Tuhan yang jelas sekali, bahkan Musa pun kena, ya Musa pun disuruh Tuhan untuk itu di mata air Meriba itu, kalau saudara ingat ceritanya, ya kan, oke dia harus ketok itu batu, lalu keluar air, tapi dia marah, dia ketok 2 kali, bam, dia ketok 2 kali, Tuhan bilang, kamu tidak percaya kepada, nanti kita bahas, ini satu pertanyaan yang sangat penting, karena minggu lalu ada yang bertanya, dibahas, dia ketok 2 kali, Tuhan bilang, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati aku di depan orang-orang ini, maka kamu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Bayangkan, pemimpinnya pun kena murka Tuhan. Ya, dan yang ketiga adalah kasih setia Tuhan. Maksudnya apa? Walaupun Tuhan sudah murka, mereka juga dihukum masuk ke tanah perjanjian nggak bisa karena mereka nggak percaya, disuruh muter 40 tahun. Tapi ada kasih setia Tuhan. Ada nabi palsu, nabi Baal, seorang ahli nujum sebenarnya namanya Bileam yang mau mengutuk mereka. Lalu waktu dia mau ngutukin, malah yang keluar berkat. Lalu waktu dia mau memberkati musuh, istilahnya malah yang keluar kutuk gitu. Jadi kasih setia Tuhan dinyatakan kepada seorang Bileam yang seorang yang sesat ini, musuhnya Musa waktu itu. Jadi menunjukkan bahwa wow, ada dinamisme hubungan tentara Tuhan yang sudah dipilih, lalu Tuhan murka kepada tentara ini, lalu ada ditunjukkan kasih setia Tuhan yang begitu besar, bahkan dinyatakan oleh seorang nujum atau seorang yang bukan nabi Tuhan yang sejati, dinyatakan kasih setia Tuhan itu. Ada perenungan yang ingin saya share dari 2 ayat di malam ini, yaitu di Bilangan 13 ayat 27. Kita bisa perhatikan di sini. Saya kayaknya pernah juga khotbah soal ini, judulnya soal
tanah perjanjian, tapi I think this is the point di mana saya katakan promise or problem. Nah, ini kita lihat ya. Bilangan 13 ayat 27-28, saya harap kita bisa langsung take away ini dan mendapatkan sesuatu yang berharga. Dikatakan ini soal 12 pengintai. Ada 12 pengintai, 10, lalu 2-nya Yosua dan Kaleb. Nah, mereka udah masuk, mereka intai negerinya, lalu mereka kembali kepada bangsa Israel. Nah, lihat ini attitude daripada daripada 10 pengintai. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Mereka ada taste. Jadi mereka bawa hasilnya. Nih. Nah, tapi gini, hanya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Saudara bayangkan, kalau tidak ada ayat 28 ini, kalau mereka stop di ayat 27, itu generasi tidak perlu keliling 40 tahun. Mereka sudah bisa masuk ke tanah perjanjian. Kalau saja ayat ini dihapus daripada sejarah bangsa Israel. Tapi karena harus ditambahin yang 28 ini. Setelah mereka lihat janji Tuhan, mereka bilang, hanya. Gitu kan. So they see the blessings. Tetapi ada, but we have a problem. Gitu. Tetapi kalau Kaleb beda dan Yosua, mereka bilang, memang, gitu. Kalau saudara nanti baca sendiri bilangan 13, memang mereka besar-besar, bla 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 bla. Tapi tangan Tuhan bersama dengan kita akan katanya menghajar mereka, bahkan bahasa aslinya memakan mereka. Dia bisa makan raksasa, wah pede sekali yang 2 ini. Jadi bedanya dari 10 pengintai dan 2 pengintai adalah, yang 10 pengintai, mereka berfokus kepada problem and not the promise. Tapi 2 pengintai, mereka fokus kepada promise and not the problems. In situations yang sedang tidak menentu seperti ini, tentunya wajar untuk kita berfokus kepada problems, fokus kepada halangannya, fokus kepada masalahnya. Tapi seandainya kita bisa, kalau bangsa Israel tahu tentang betapa janji Tuhan begitu hebat, mereka pasti tidak akan peduli dengan masalah itu. Mereka akan fokus kepada promise-nya. Bahkan waktu kita lagi membangun rumah Tuhan saat ini dalam reruntuhan, dan kita membangun, ada loh satu comments atau pemikiran-pemikiran yang, waduh, ini kita bangun lagi rumah Tuhan, tapi bagaimana di new normal? Apakah orang masih mau ke rumah Tuhan? Apakah orang masih mau beribadah secara in person? Atau orang sudah hobi online sekarang? Gimana nanti vaksin? Banyak pertanyaan. Tapi buat saya sebetulnya ayat 28 ini tidak perlu dipusingkan. Karena problem itu seharusnya tidak menghalangi kita melihat janji dan rencana Tuhan. Kita harusnya fokus kepada rencana Tuhan saja. Fokus kepada janji Tuhan saja. Masalah itu pasti ada. Tapi bersama Tuhan kita bisa mengatasi masalah ini. Nah, ini menarik begini. Waktu Tuhan memberikan janjinya, mereka malah fokus kepada problems-nya. Lalu Tuhan bilang, ya sudah, kamu nggak bisa masuk. Lihat apa yang terjadi. Bilangan 14. Keesokan harinya, bangun mereka pagi-pagi, hendak naik ke puncak gunung, berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Titik koma, memang kita telah berbuat dosa. Tapi kata Musa, mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Jangan maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Akhirnya apa? Kalah mereka. Aneh kan? Pertama Tuhan bilang, aku besertamu masuk. Mereka nggak mau. Mereka bilang, oh, raksasanya besar-besar, bersungut-sungut. Tuhan bilang, ya sudah, kelilinglah 40 tahun. Oke, begitu dibilang Tuhan keliling 40 tahun. Wah, enggak, kita maju sekarang. Sudah too late. Sudah too late. You are missing out on the biggest promise, the best promise. Kenapa? Karena iman yang kurang dan karena pemberontakan akan Tuhan. Sayang sekali, kadang-kadang waktu kita mengiring Tuhan, banyak orang-orang yang saya kenal secara pribadi, begitu banyak janji-janji Tuhan yang ada di kehidupan dia. Kalau dia stay on course, kalau dia tetap setia mengiring Tuhan, kalau dia tetap tertanam di gereja lokal, kalau dia tetap melayani, kalau dia tetap bertahan dalam hubungannya, Tuhan akan memberkati dia, Tuhan akan membawa dia menang. Tapi banyak orang di tengah jalan dia bilang, udah deh, saya quit sekarang. Udah deh, saya nggak bisa nih. Lalu apa yang terjadi? Begitu perkenanan Tuhan sudah diambil, lalu mereka bilang, udah deh, saya mau lagi itu, dan Tuhan bilang, udah, it's gone,
it's gone. Ya, saya bersyukur Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memberikan kesempatan kedua, kesempatan ketiga, Pastor Maya Tahir 2 minggu lalu berkhotbah tentang second chance, the God of second chance. Yunus pun diberikan kesempatan kedua, puji Tuhan. Tapi kadang-kadang seperti cerita bangsa Israel ini, kadang-kadang tidak ada kesempatan kedua loh. Terutama beberapa hal penting ya saudara, misalnya dalam hal pelayanan, dalam hal hubungan contohnya, ya kan? Kalau Tuhan sudah bilang this person is for you, mungkin untuk pasangan hidup atau mungkin buat anak kita atau buat calon menantu, tapi kita nggak mau lah, mungkin status ekonominya kurang atau mungkin kayaknya kurang cocok. Padahal Tuhan sudah bilang, lalu kita bilang nggak mau. Tuhan akan apa? Ambil perkenanan, ya sudah, kamu tidak mau, saya bisa berikan kepada orang lain. Pas kita mau, Tuhan sudah nggak berkenan. Nah, jangan sampai kita miss out on the biggest promise, janji Tuhan yang begitu manis, karena kita harus ambil tindakan, kita harus sesuai dengan timing Tuhan yang tepat. Di sini jelas, akhirnya mereka perang dengan kekuatan sendiri. Padahal ayat 40 sudah ayat rohani sekali. Sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu rohani sekali. Wah, kelihatan rohani, kedengaran rohani, tapi belum tentu aslinya benar-benar rohani. Itu bahkan Tuhan bilang kamu melanggar lagi, gitu, karena perkenanan Tuhan tidak bersama. Bahkan dari pemahaman perenungan ini, saya bisa tarik satu garis kesimpulan bahwa kadang-kadang itu bukan masalah benar atau salah, atau which one is the best atau apa. Ini masalah perkenanan Tuhan. Apakah Tuhan berkenan kita melakukan sesuatu? Karena di sini sepertinya rohani kan, maju ke negeri. Gitu. Tapi kalau Tuhan nggak berkenan, jangan lakukan. Sama halnya dengan bisnis, dengan pelayanan, right? Tuhan, saya mau pergi misi ke pulau A, pulau B, pulau C. Karena Tuhan berkata di Matius 28, kita harus memuridkan banyak bangsa, kita harus memberitakan Injil. Kalau bukan perkenanan Tuhan, jangan kita paksakan, karena walaupun kedengarannya rohani, sepertinya rohani, tapi belum tentu rohani. Belum tentu. Kenapa? Karena di sini jelas bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sedangkan di sini di ayat sebelumnya, separah apapun, sebesar apapun masalah yang kita lihat, kalau itu benar-benar perkenanan Tuhan, Tuhan yang sudah bicara, tenang saja. Raksasa sebesar apapun, kalau Daud sudah bisa juga mengalahkan, maka kita bisa mengalahkan raksasa-raksasa itu. Memang di sini raksasanya banyak. Kalau Daud, Goliat dia kalahkan satu one on one. Kalau di situ memang itu keturunan raksasa banyak di situ. Memang banyak itu mereka harus perang. Tapi jelas sekali. Tapi yang menarik begini, salah satu perenungan lagi yang tidak ada di slides adalah what happened dengan generasi baru di kitab Ulangan yang akan kita bahas juga di minggu depan. Yang terjadi adalah begini, generasi baru mereka belajar daripada leluhurnya, daripada orang tuanya yang miss out on God's promise. Akhirnya mereka tahu bahwa apa yang salah yang orang-orang lakukan, mereka tidak lakukan lagi. Mereka lakukan yang kedua, generasi baru ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kan paling konyol itu tentang Yeriko kan konyol sekali. Suruh keliling-keliling gitu selama 7 hari, saya yakin selama 7 hari mereka dicemooh, dimarah-marahi, diejek-ejek, tapi mereka lakukan terus. Itu kan hal yang sangat memalukan sebetulnya. Tapi mereka lakukan aja. Kenapa? Karena mereka tidak fokus kepada problems-nya. Mereka fokus kepada promise-nya. Mereka sudah tahu, leluhur mereka sudah buat salah ini. Disuruh Tuhan sesuatu, tidak lakukan. Tapi mereka melakukan itu sehingga hasilnya adalah generasi baru ini masuk ke dalam tanah perjanjian, menjadi bangsa yang kuat. Dan menurut saya walaupun sepertinya 40 tahun ini terbuang, tapi 40 tahun ini buat saya adalah satu hal yang indah karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan dan generasi baru ini ditrain secara militer, secara kekuatan juga, secara hubungan dengan Tuhan sehingga kuat, sehingga waktu mereka masuk ke tanah perjanjian mereka menjadi bangsa yang siap. Kadang-kadang Tuhan juga bekerja lewat kelemahan kita, lewat kesalahan kita untuk mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Sebagai gereja, teman-teman, Bapak Ibu, Saudara semua yang sedang menyaksikan ini, tentunya ada janji-janji Tuhan. Dan kita juga melihat dengan mata iman, kalau kita interpretasikan ini kepada tanah perjanjian, buat saya tanah perjanjian adalah satu kondisi di mana kita bebas dari pandemi, kita bisa beribadah kembali, ekonomi sudah dipulihkan, keluarga sudah dipulihkan, dan keadaan kembali seperti semula. Tentunya itu menjadi tanah perjanjian buat kita. Tapi apa yang kita lakukan sebelum ke tanah perjanjian? Di padang gurun, di bilangan ini, bahasa aslinya adalah, kita bilangan adalah padang gurun.
Apa yang terjadi di padang gurun? Maka kita pelajari di padang gurun apa yang kita bisa lakukan. Kita bisa lakukan apa? Kita bisa membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan. Kita bisa belajar untuk lebih kuat, di-train sebagai militernya Tuhan. Waktu itu kan konteksnya adalah di-train sebagai tentaranya Tuhan. Dan kita juga bisa mempelajari apa yang akan kita lakukan di new normal. Setelah post pandemi, apa nih yang kita bisa lakukan dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita, ya kan? Dulu kan kalau lagi menikah, janji apa tuh? Vow gitu kan, tukar janji katanya, wah aku mengasihimu dalam suka dan duka, dalam sakit dan senang gitu kan. Begitu work from home, waduh banyak yang ribut ternyata di rumah karena terlalu lama di rumah. Jadinya ada yang bilang, waduh enak juga gitu kan. Tapi saya enggak sih, karena saya udah biasa work from home. Saya waktu lecturer, saya ke kantor seminggu 2 kali 3 kali untuk ngajar, tapi saya biasa work from home. So saya biasa banget dengan istri saya, dengan anak-anak saya keliling-keliling. Jadi buat saya bukan sesuatu yang baru, tapi banyak orang ternyata mengalami, oh ternyata pasangannya seperti ini, ternyata anak tuh seperti ini, bahkan adik kakak juga seperti ini ya, tinggal bersama-sama nggak keluar rumah berbulan-bulan, ternyata ada sesuatu yang baru gitu. Dan ini adalah pelajaran di mana bangsa Israel itu 40 tahun barengan terus mereka. Dan mempelajari terus, strategi terus. Nanti waktu saya masuk ke tanah perjanjian, wah saya yakin dulu, catat mereka, saya mau tanah itu, kita harus serang bagian ini. Mereka pelajari semuanya. Demikian kita nih, masukin new normal, kita pelajari semuanya. Consumers tuh seperti ini, orang tuh seperti ini. Oke, caranya ibadah yang safe seperti ini. Kemarin lagi susun stage baru buat New MS, terus ditanya kan, Pastor, ini kalau buat altar call, muat nggak ya? Terus saya bercanda, saya bilang, ini new normal, altar call-nya kayaknya angkat tangan di tempat. Ya kan, jadi kita pelajari juga. Saya ingat loh, terakhir kali saya altar call itu awal Maret, puji Tuhan. Itu masih, udah COVID, tapi belum parah sekali. Dan saya sampai bersyukur, aduh Tuhan, terima kasih. Saya kan nggak ngerti. Ya kan, altar call kan doain orang, keringet, tangisan, apa, segala macam. Itu kan, kita nggak biasa cuci tangan, pakai masker. Untung nggak ada apa-apa, itu masih awal Maret. Tapi sekarang, wah, nggak berani, saudara. Itu waktu camp aja atau segala macam, banyak yang kena. Nah, jadi kita lebih berhikmat, mempelajari apa yang, tanda kutip ya, salah atau yang kurang di masa lalu, dan kita pelajari di masa depan. Bagaimana caranya. Sekarang dengan confident, kita bisa, bahkan lagi digital seperti ini, kita bisa doa, kita bisa angkat tangan, kita bisa dapat dari Tuhan banyak hal. So, kita banyak pelajari terus. Selama ada tantangan, pelajari terus apa yang kita bisa lakukan di tanah perjanjian nanti. Sehingga waktu kita masuk seperti bangsa Israel, udah benar-benar mereka langsung hajar, berkembang, invade ya, dan mereka diami tanah itu dan menjadi bangsa yang besar. Saya rasa itu aja perenungan, saudara, karena kalau mau lebih lagi bisa dilihat di sini, pelajarannya sangat banyak dalam setiap section, dalam setiap struktur. Mungkin saya langsung mau masuk ke dalam pertanyaan yang paling penting, karena minggu lalu, saya udah mau jawab dari 3 minggu lalu sebetulnya. Ini dari salah satu saudara kita, saya bacakan ya pertanyaannya. Ini dari Bilangan 20 ayat 11 nih. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, karena ini bangsa lagi kehausan bangsa Israel. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Nah, ini ada beberapa student di sini, saya tanya Ray aja, Ray. Karena Ray, oke, coba Ray nanti di-unmute, oke. Ray, saya mau tanya, menurut Ray, Musa dan Harun percaya nggak kepada Tuhan? Percaya. Ya. Tapi kenapa di sini ditulis, karena kamu tidak percaya kepada aku? Kenapa ditulis begitu? Mungkin karena di sini Musanya kayak marah kali ya, Pastor. Marah gitu, terus dia kayak menunjukkan kemarahannya gitu di depan orang-orang, yang buat orang-orang jadi kayak gitu, nggak percaya dengan
kebaikan Tuhan mungkin makanya dia kayak Oke. marah gitu. Good. I think that answers part of it. So Ya. good attempt, thank you. Jadi kata Ray tadi mungkin tidak percaya kepada kebaikan Tuhan. Nah, waktu saya coba pelajari ayat ini, saya jadi mengerti begini, percaya itu bukan masalah iman aja. Karena begini, seperti Ray bilang, Musa dan Harun percaya kok kepada Tuhan. Dia percaya. Orang Tuhan buat mujizat pakai tongkat yang sama, dia membelah laut gitu kan. Dia percaya. Tapi begini loh, tadi Ray bilang tidak percaya kepada kebaikan Tuhan. Begini, Musa ini udah marah, benar-benar udah lost hope dengan bangsa Israel. Musa tidak marah dengan Tuhan. Musa marah kepada bangsa Israel. Karena ini bangsa yang benar-benar bebal sekali. Ya. Saudara, saking bebalnya bangsa ini, mohon maaf kalau ada keturunan Israel, kita percaya kita semua keturunan Adam dan Hawa ya, Israelnya Tuhan perjanjian baru. Oke, saking bebalnya adalah waktu zaman Tuhan Yesus, itu benar-benar nggak percaya bahwa ini Mesias. Bayangkan, yang nggak percaya Mesias siapa? Ahli Taurat, orang Farisi loh. Orang yang mempelajari itu nggak percaya. Justru yang percaya adalah pemungut cukai gitu kan, orang yang nggak ngerti yang percaya. Nah, jadi begini, tidak percaya di sini adalah begini loh. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan punya rencana buat bangsa Israel. Bangsa Israelnya degil, bebal, lalu Musa marah kepada bangsa Israel. Dia marah, dia ketok 2 kali. Maksudnya tidak percaya begini loh. Hey Musa, kamu nggak percaya ya bahwa ini bangsa yang hebat, ini bangsa yang besar, ini bangsa yang akan masuk ke tanah perjanjian. Kamu tidak percaya kepadaku mengenai janjiku kepada bangsa ini. Karena Musa udah had enough. Udah capek, dia udah kesel banget sama bangsa ini. Kalau tidak menghormati kudusanku, jelas lah itu. Itu kan itu nggak sopan marah gitu. Tapi yang menarik kan tidak percaya gini. Nah, tidak percaya ini kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti itu. Dan ini saya salah satu pelanggar yang paling besar dalam hal ini. Ya, saya orang yang melihat atau mengecap orang dengan penampilan, maksudnya penampilan rohani. Jadi kalau saya lihat orang di gereja, dia angkat tangan, dia pelayanan asyir, dia pelayanan musik, dia pelayanan parkir sampai capek-capek, panas. Wah, anak ini hebat, ya kan? Ini setia ini. Wah, Tuhan berkati. Saya percaya kamu pasti bisa gitu kan. Tapi begitu ketemu anak-anak yang aduh ke gereja aja malas gitu kan, telatnya nggak kira-kira 45 menit sudah mau doa berkat, baru masuk, lalu tidur di gereja, main HP, waduh itu marah, saya bisa kayak, waduh ini anak muda yang benar-benar, saya sampai pernah juga kesel seperti ini, saya pernah bilang waktu ke teens, saya pernah khotbah kapan 2 tahun lalu, saya bilang, ini anak teens sekarang beda ya dengan teens zaman 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu ada KKR Morris Serulo di Gelor apa di Surabaya aduh saya lupa namanya, di sebelahnya Tunjungan Plaza. Itu sampai anak teens itu naik-naik ke tiang basket gitu, apa nggak ada tempat duduk, mereka lompat-lompat, sekarang diem itu kan bengong gitu. Jadi saya aduh, ini semangatnya mana ini? Gimana ini anak-anak muda sekarang? Apakah orang tua milenial terlalu memanjakan anak? Apakah kita terlalu membuat nyaman gitu kan? Jadi ada ketidakpercayaan kepada generasi gitu. Itu saya pelanggar sekali. Nah, di sini ada ketidakpercayaan Musa kepada generasi ini. Generasi yang sudah bikin kesel, generasi yang sudah mengkhianati Tuhan. Dia bilang, udah ini nggak ada harapan lah generasi ini. Dia marah, Tuhan marah buat dia. Kamu nggak percaya kepadaku. Itu. I am the one who choose this generation. Maka itu Musa dan Harun dihukum. Itu. Jadi percayanya bukan percaya kuasa Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan bisa memakai siapapun dan bisa mengampuni siapapun. Dan bisa memakai orang-orang itu untuk kemuliaan Tuhan. Sejak itu saya jadi ngerti, Tuhan, oke. Saya terlalu ngejudge orang based on appearance. Terutama orang-orang yang kelihatan kudus gitu kan, yang penampilannya baik-baik gitu kan. Waduh, ini pasti dipakai Tuhan. Tapi yang kayaknya lemes-lemes gitu, aduh, ini nggak ada harapan lah ini. Ini harus disetrum dulu, baru dia bisa. Ya ini harus diinjeksi dulu, ikut FX dulu 2 kali, mungkin camp CG 2 kali, baru mungkin nanti kalau udah kelihatan rohani, bawa ke saya lah. Itu baru Tuhan bisa pakai. Nah itu kesalahan saya melihat dan kadang-kadang tidak percaya kepada orang-orang yang buat Tuhan percaya pada orang-orang ini. Oke, dan pertanyaan kedua waktu itu yang dari salah satu saudara kita bilang, kok ini ya keras sekali ya hukumannya sampai Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Saya punya berita baik buat teman-teman semua. Dan saya pernah khotbah ini juga, ini cukup original sebetulnya kata-kata ini. Saya percaya Musa masuk ke tanah perjanjian.
tapi bukan secara fisik. Karena dari awal, Musa itu sudah umur 80, 40 tahun, dia 120, dia umur 120 masuk ke tanah Kanaan mau ngapain? Paling 1-2 tahun dia sudah meninggal. Gitu. Tuhan sudah tahu kondisi kesehatan dia sudah, itu zaman-zaman itu orang meninggal 120, 110, itu sudah akhir hidupnya. Akhirnya Tuhan apa? Dia membawa Musa masuk ke tanah perjanjian yang lebih baik, yaitu heaven sendiri, bersama dengan Tuhan. Makanya mayat Musa tidak ketemu, itu ditulis jelas. Mayat Musa tidak ketemu. Sudah sampai sekarang mayat Absalom masih ada, kuburan, ya anaknya Daud. Kuburan Daud, ada monumennya, tapi kuburan Absalom jelas ada di mana. Tapi kuburan Musa tidak pernah ada yang tahu mayatnya di mana. Kenapa? Tuhan benar-benar mengangkat Musa. Mengangkat Musa. Waktu Tuhan Yesus lagi dimuliakan, itu ada Musa dan Elias di sebelahnya. Apa ini? Orang-orang yang diangkat Tuhan secara supernatural tanpa mengalami kematian secara fisik. Karena ini dua-duanya mayatnya itu tidak ada di dunia ini. Jadi ini satu kemuliaan, satu kehormatan. Musa yang sudah tua sekali, sudah nggak akan bisa menikmati tanah perjanjian, diangkat sama Tuhan, ya, dia mati tanda kutip, diangkat sama Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati presence Tuhan dengan tubuh kemuliaan yang baru di surga. Dan waktu Tuhan Yesus dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, berarti apa? Berarti tubuh kemuliaan itu ada bersama dengan Musa. Dan ini satu janji yang buat saya luar biasa. Banyak orang bilang, oh Musa tidak diampuni, ya Musa marah-marah sehingga dia tidak bisa menikmati. No, buat saya, oke, Musa berbuat kesalahan, dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Tapi ini menarik loh kata-katanya. Kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Tuhan tidak bilang kamu tidak akan menikmati janjiku. Karena janji Tuhan buat dia jauh lebih besar daripada masuk ke tanah. Justru Tuhan berikan dia tempat di surga yang sangat terhormat. Tentunya menariknya orang perjanjian lama tidak tahu soal surga. Karena orang perjanjian lama pikir kalau mati, mati saja. Orang perjanjian lama tidak tahu soal konsep keselamatan, life after death gitu ya. Jadi satu surprise buat Musa, di mana dia benar-benar diangkat sama Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Jadi ini menjadi satu penguatan buat teman-teman, buat kita semua mungkin yang merasa, aduh, mungkin kita pernah mengecewakan Tuhan, mungkin kita merasa apakah Tuhan marah jadi janjinya tidak terpenuhi. Janjinya akan terpenuhi kalau kita kembali kepadanya. Kita bertobat, kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kalau Musa pun mengalami janji itu dengan cara yang lain, kadang-kadang Tuhan juga mengenapi janjinya dengan cara yang lain dan cara-cara yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Saya rasa itu aja untuk kita bilangan, dan saya sengaja untuk lebih fokus kepada renungan pada malam ini daripada teori. Karena saya percaya saudara diberkati pada hari ini. Minggu depan sebagai preview kita akan share tentang kitab Ulangan, dan Ulangan ini salah satu kitab terakhir di Pentateuch, di 5 kitab Taurat yang awal ini. Dan Ulangan ini penting sekali karena ini transisi menuju ke Yosua, 1-2 Samuel, Yosua, Hakim Rut, dan lain sebagainya. Jadi kita akan selesaikan dulu kitab-kitab kelima kitab ini. Lalu setelah itu kita akan masuk ke dalam kitab-kitab lainnya. Ya, seperti yang saya katakan, semoga dalam setahun, 52 minggu, kita cover the whole Bible. And I believe, kita semakin mengerti setiap kali kita pelajari satu kitab, semakin mengerti tentang rencana Tuhan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna untuk bukan cuma pengetahuan logos saja, tapi juga sebagai rema dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan. Itu aja pada malam ini. Mari kita akhiri renungan malam ini, Bible study ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kami bisa mempelajari kitab bilangan bersama. Tuhan, Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menunjukkan bangsa yang besar ini, yang pernah mengkhianati Tuhan, tapi Tuhan selalu punya rencana yang indah. Ampuni juga kami Tuhan, kalau kami sering, mungkin iman kami kurang kuat, sering kami meragukan rencana-Mu, dan sering kami lebih fokus kepada masalah, dan bukan kepada janji-Mu. Malam ini kami mau seperti 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, yang fokus kepada janji Tuhan. Sehingga pada masa tua pun, umur 85 waktu itu, mereka tetap masuk ke dalam tanah perjanjian. Kami percaya Tuhan, bahwa janji-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Ampuni kami kalau kami sering meragukan janji-Mu. Sebagai gereja kami berdoa pada malam ini, Engkau Tuhan yang mengerti segala sesuatu, Engkau Tuhan yang punya rencana buat setiap jemaat Tuhan. Mereka berdoa Tuhan buat rencana pembangunan rumah Tuhan, inilah janji-Mu Tuhan. Yang berdoa buat end of the
daripada pandemik buat Indonesia, buat dunia, itu adalah janji Tuhan juga. Seperti bangsa Israel menunggu untuk masuk ke tanah perjanjian, kami mau menjadi bangsa yang dilatih, yang terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, selama kami menunggu di mana kami akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Terima kasih Tuhan, yang bersyukur kiranya kita bilangan ini menjadi berkat rema buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Amen. everybody. Thank you, Pastor Reza. God bless. Thank you Sampai semuanya. ketemu lagi ya. Yes, thank See you next you. week. Thank you, Pastor Risa. Thank you.